Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, kembali kita akan membahas Bina Pribadi Islami atau BPI. Nah, pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas tentang sholat dengan baik. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah syarat sahnya sholat, rukun sholat, dan cara menjaga sholat tepat waktu. Yang pertama, syarat sahnya sholat. Yang pertama adalah masuk waktu sholat. Sholat adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 103, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Syarat sahnya salat yang kedua adalah suci dari hadas besar dan kecil. Jadi dalam menjalankan ibadah salat kita harus menjaga kesucian badan diri kita. Rasul bersabda, Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia wudhu. Jadi biasanya sebelum sholat harus bersuci terlebih dahulu, bisa dengan berwudhu, tayamum, ataupun yang lain. Kemudian yang ketiga adalah suci badan, tempat, dan pakaian. Selain suci hadas, kita harus suci badan, tempat kita untuk beribadah, dan pakaian saat kita gunakan untuk beribadah. Tidak boleh terkena najis. Yang keempat adalah menutup aurat. Rasulullah SAW bersabda, sangat memperhatikan penampilan umatnya. Selain dari menutup aurat, pakaian juga harus bersih dan rapi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Jadi kita diminta untuk berpakaian yang bagus dan sopan. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Setiap umat muslim hendaknya menyesuaikan diri dengan arah kiblat dan posisinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 150, dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi kiblat itu berbeda dengan arah barat ya. Jadi arah kiblat itu adalah arah Masjidil Haram. Kemudian pembahasan yang kedua yang B yaitu rukun sholat. Rukun sholat yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Berdiri dengan tegak menghadap kiblat. Apabila tidak bisa berdiri, maka boleh dikerjakan dengan duduk. Jika tidak mampu lagi, bisa dengan tidur. Itulah tidak ada paksaan dalam beribadah ketika dalam umat muslim. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Dilakukan dengan cara mengangkat kedua tangan seraya membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Membaca Al-Fatihah merupakan rukun dari sholat dan harus dibaca ketika sholat sendirian atau bagi imam yang memimpin sholat berjamaah. Yang keempat, rukuk dan tumak ninah. Sebagaimana membaca surah pendek, lalu kedua tangan diangkat setinggi telinga dan membaca Allahu Akbar, kemudian badan dibungkukkan.
Kedua tangan memegang lutut dan usahakan antara punggung dan kepala supaya rata. Ya, bisa melihat gambar ya. Yang kelima adalah iktidal setelah rukuk dan tumakninah. Setelah rukuk kemudian bangkit tegak dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Yang keenam, sujud dan tumakninah. Sujud dilakukan dengan menempelkan 7 anggota badan di alas sholat. 7 anggota badan tersebut adalah telapak tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, ujung kaki kanan dan kiri, dan dahi sekaligus dengan hidung. Kemudian rukun sholat yang ketujuh adalah duduk di antara 2 sujud dan tumakninah. Setelah sujud lalu bangun untuk duduk sambil membaca Allahu Akbar dengan posisi kaki dilipat ke belakang dan bertumpu pada kaki kiri. Yang kedelapan, tasyahud akhir dan duduk tasyahud. Duduk dilakukan dengan cara kaki dimasukkan ke bawah kaki kanan. Jari-jari kaki kanan tetap menekan ke kiri alas sholat. Yang kesembilan adalah salam. Selesai tahiyat akhir, kemudian salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi rukun sholatnya kira-kira seperti itu tadi. Kemudian kita lanjutkan, yaitu cara menjaga sholat agar bisa tepat waktu. Yang pertama, kita mengingat bahwa sholat merupakan aktivitas penting, ya. Jadi apapun rutinitas yang sedang dilakukan, kita ketika masuk waktu sholat maka segeralah untuk menunaikan sholat. Maka dari itu menjadikan sholat sebagai kebutuhan pokok. Pokoknya sholat itu aktivitas yang sangat penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang kedua, sholat merupakan salah satu tanda rasa syukur. Kita telah diberikan limpahan karunia dan nikmat oleh Allah. Untuk menunjukkan rasa syukur itu, kita atas nikmat tersebut salah satunya dengan cara bersujud atau sholat. Yang ketiga, berteman dengan orang yang rajin sholat. Jika kita berteman dan dekat dengan orang-orang yang rajin sholat, maka keberadaan mereka akan sangat berpengaruh membantu kita untuk rajin dan melaksanakan sholat. Dan yang keempat adalah percaya bahwa siksaan dan neraka itu ada. Penting bagi kita, umat muslim, mengetahui dan yakin akan adanya siksaan dan neraka yang disediakan untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Dunia ini hanya tipu daya belaka. Jangan sampai kita menyesal setelah kita tiada lagi di dunia ini. Dengan kita percaya neraka itu ada, maka kita akan senantiasa bersegera untuk sholat tepat waktu. Baik, cukup itu dulu anak-anakku sekalian. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga sholat. Amin, amin, Allahumma amin. Dari Ustadz cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa pencet like and subscribe untuk membantu mengembangkan video kami. Terima kasih.